Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yolanda Hairadi Rusli dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini akan mempresentasikan mata kuliah terdistribusi dengan tema atau judul pelajaran tersebut yaitu basis data. Basis data terdistribusi. Pengertiannya, basis data terdistribusi secara logis berhubungan dari kumpulan-kumpulan data yang digunakan bersama-sama dan distribusikan melalui suatu jaringan komputer. Database yang disimpan pada beberapa komputer didistribusi dalam sebuah sistem terdistribusi melalui media komunikasi seperti high speed buses atau telepon line. Struktural atau gambar bagaimana bekerjanya sistem jaringan terdistribusi ini dengan basis data yang kita pelajari. Sini ada jaringan komputer di tengah. Set 1 bisa menghubungkan ke basis data yang pertama. Terus yang ke set 2 bisa menghubungkan basis data berikutnya. Jadi bercabang-cabang. Bercabang-cabang itu dihubungkan dengan jaringan komputer. Atau sekarang pun bisa menggunakan WiFi atau tidak menggunakan kabel LAN atau sejenisnya. Nah, transaksi lokal dan global. Nah, yang dimaksud transaksi global ini pada sistem terdistribusi kali ini yaitu berisikan sekumpulan seed di mana tiap-tiap site tersebut dapat berpartisipasi dalam pengeksekusian transaksi-transaksi yang mengakses data pada satu seed atau beberapa seed. Ada dua tipe jenisnya yaitu transaksi lokal. Transaksi lokal itu sebuah transaksi yang mengakses data pada satu seed di mana transaksi telah ditentukan. Yang kedua, transaksi global. Transaksi global yaitu transaksi yang mengakses data pada seed yang berbeda di mana transaksi telah ditentukan atau transaksi yang mengakses data pada beberapa seed yang berbeda. Contoh transaksinya, nah yang pertama contohnya itu transaksi untuk menambahkan nominal dolar pada nomor rekening 177 yang berada di cabang Valley View. Jika transaksi telah ditentukan pada cabang Valley View, maka transaksi ini dianggap transaksi lokal. Jika sebuah transaksi untuk mentransfer 50 dolar dari rekening 177 ke rekening 305 yang berada di cabang Hillside, maka transaksi ini dikatakan transaksi global karena rekening di dua seat yang berbeda telah diakses sebagai hasil dari eksekusinya. Bagi database terdistribusi tersebut yaitu yang pertama Full Connect Network. Full Connect Network itu mempunyai keuntungan. Keuntungannya itu kalau salah satu node rusak, yang lainnya masih dapat berjalan, tetapi biayanya mahal. Kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin karena tidak terlihat detail oleh manajemen. Yang kedua, Partial Connected Network. Keuntungannya itu reliability rendah, biaya dapat ditekan, ramah lingkungan lah. Tapi kerugiannya kontrol manajemen tidak terjamin lagi. Ketiga, Tree Structure Network. Keuntungannya yaitu bersifat sentral. Kontrol manajemen lebih terjamin. Kerugiannya yaitu kalau node pusat A rusak, semua akan rusak. Setiap proses dimulai dari bawah. Nah, di sini topologi database terdistribusi yang berikutnya ring network LAN atau keuntungannya itu rusak satu, yang lain masih berjalan kalau dengan ring network LAN. Nah, kerugiannya kontrol manajemen kurang terjamin karena bersifat desentralisasi. Berikutnya Star Network atau LAN. Keuntungan kontrol manajemen lebih terjamin karena bersifat sentral, reliability rendah. Kerugiannya pun kalau pusat rusak, yang lain rusak, samanya dengan yang sebelumnya.
Berikutnya desain basis data terdistribusi, yaitu seperti halnya proses perancangan sistem lainnya. Perancangan basis data terdistribusi juga memerlukan serangkaian proses analisis dan desain. Termasuk di dalam proses ini adalah analisis kebutuhan beserta proses-proses perancangan. Yaitu desain secara konseptual bersama dengan desain tampilan view. Informasi, desain distribusi yang melibatkan pengaturan pembagian data, kemudian desain fisik. Basis data. Yang pertama yaitu pengawasan distribusi dan pengambilan data. Jika sejumlah sheet yang berbeda dihubungkan satu sama lain, lalu seseorang pemakai yang berada pada satu sheet dapat mengakses data yang tersedia pada sheet lain. Sebagai contohnya, sistem terdistribusi pada sebuah bank memungkinkan seorang pemakai pada salah satu cabang dapat mengakses data cabang lain. Nah, yang kedua, reliability and availability. Sistem terdistribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari sheet individu atau mata rantai komunikasi antar sheet. Maka, misalnya yaitu jika sheet gagal dalam sebuah sistem terdistribusi, maka sheet-sheet lainnya dapat melanjutkan operasi jika data telah direplikasi pada beberapa sheet. Jadi berulang-ulang kalau yang sheet awal gagal, nah dia mempunyai cadangan atau yang disebut direplikasi pada beberapa sheet sebelumnya. Data yaitu masih keuntungannya kecepatan pemrosesan query. Jika sebuah query melibatkan data pada beberapa sheet, memungkinkan membagi query ke dalam subquery yang dapat dieksekusi dalam bentuk paralel atau beberapa sheet. Perhitungan secara paralel mempercepat memproses dari seorang pemakai query. Berikutnya otonomi lokal. Pendistribusian sistem mengizinkan kelompok individu dalam sebuah perusahaan untuk melatih pengawasan lokal melalui data mereka sendiri. Dengan kemampuan ini dapat mengurangi ketergantungan pada pusat pemrosesan, efisien dan fleksibel. Data dalam sistem terdistribusi dapat disimpan dekat dengan titik di mana data tersebut dipergunakan. Data dapat secara dinamik bergerak atau disalin, atau salinannya dapat dihapus. Nah, setelah ada keuntungan pasti ada kerugian. Kerugian basis data terdistribusi, yang pertama harga software yang mahal. Hal ini disebabkan sangat sulit untuk membuat sistem database terdistribusi. Kedua, kemungkinan kesalahan lebih besar. Karena sheet-sheet yang termasuk dalam sistem terdistribusi beroperasi secara paralel, sehingga menjadi lebih sulit untuk menjamin kebenaran dari algoritma. Adanya kesalahan mungkin tak dapat diketahui. Ketiga, biaya pemrosesan tinggi. Perubahan pesan-pesan dan penambahan perhitungan dibutuhkan untuk mencapai koordinasi antar sheet. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.